Hubungan Pakistan dan Taliban kini berada di titik terendah. Padahal, ketika Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada Agustus 2021, Pakistan adalah salah satu negara pertama yang menyambut gembira. Pemerintah dan militer Pakistan berharap pemerintahan baru di Kabul, ibu kota Afghanistan itu akan menjadi sekutu dekat, bahkan pelindung terhadap ancaman keamanan di wilayahnya. Namun, 4 tahun kemudian, harapan itu berbalik menjadi ketegangan dan saling serang. Pertanyaannya, mengapa Pakistan dan Taliban justru makin sulit berdamai dan hubungan mereka rawan memburuk? Selama 2 dekade, militer dan intelijen Pakistan atau ISI ikut mendukung pergerakan Taliban Afghanistan. Dukungan ini bertujuan menjaga pengaruh Pakistan di Afghanistan dan menekan kelompok-kelompok anti-Pakistan di perbatasan. Tapi kini, hubungan itu retak. Untuk pertama kalinya, Angkatan Udara Pakistan melancarkan serangan ke Kabul. Bagi Taliban, ini adalah bentuk penghinaan terhadap kedaulatan mereka. Sedangkan bagi Pakistan, serangan ini dianggap peringatan keras karena serangan kelompok bersenjata di dalam negeri Pakistan meningkat tajam sejak Taliban berkuasa di Kabul. Sejak 2021, lebih dari 2.400 orang tewas akibat serangan di Pakistan. Pelakunya banyak dikaitkan dengan Tehrik-i-Taliban Pakistan atau TTP, kelompok Taliban versi Pakistan yang kini bermarkas di Afghanistan. Pakistan berharap setelah Taliban berkuasa di Kabul, TTP akan diusir atau dibubarkan. Namun kenyataannya, TTP justru makin kuat. Mereka menuntut penerapan hukum Islam di wilayah perbatasan dan menghidupkan kembali status semi-otonom daerah suku. Di lain sisi, Taliban Afghanistan menolak campur tangan, menyebut TTP sebagai masalah internal Pakistan. Perundingan damai yang dimediasi Taliban pada 2022 sempat memberikan harapan, namun akhirnya gagal total. Bagi Pakistan, situasinya makin berat. Mereka tengah menghadapi teror di dalam negeri, krisis ekonomi dan politik, serta konflik baru dengan India. Sementara itu, Taliban juga sedang terpuruk. Afghanistan terisolasi secara internasional, ekonominya runtuh, dan rakyatnya menderita akibat kelaparan dan kemiskinan ekstrim. Hanya Rusia yang mengakui pemerintahan Taliban secara resmi. Konflik dengan Pakistan hanya akan memperburuk kondisi tersebut. Hubungan Pakistan dan Taliban kini terjebak antara ego dan rasa tidak percaya. Pakistan merasa sebagai negara besar dengan militer kuat yang seharusnya dihormati oleh Taliban. Sedangkan Taliban melihat diri mereka sebagai pemenang perang melawan Amerika Serikat yang tak pantas diarahkan oleh negara lain. Keduanya sama-sama enggan mundur. Pakistan kini menyebut pemerintahan Taliban sebagai rezim dan mengancam akan melanjutkan serangan jika TTP tidak ditindak. Sebaliknya, Taliban menuduh Pakistan melindungi kelompok ekstremis bersenjata di wilayah suku dan menyebar propaganda untuk menjatuhkan mereka. Jika konflik ini terus dibiarkan, dampaknya bisa meluas. Pakistan memang lebih unggul secara militer, namun Taliban punya cara lain untuk melawan. Jika pemimpin tertinggi Taliban Haibatullah Akhundzada mengeluarkan seruan jihad melawan Pakistan, dampaknya bisa besar. Banyak ulama dan kelompok Islamis di Pakistan yang menghormatinya dan mungkin menolak perang melawan Taliban. Serangan udara Pakistan juga bisa memperkuat dukungan rakyat Afghanistan kepada Taliban, menjadikan konflik ini benturan antara ideologi dan nasionalisme. Meski begitu, harapan perdamaian belum sepenuhnya tertutup. Negara-negara seperti Qatar dan Arab Saudi telah menjadi penengah antara Pakistan dan Taliban. Berkat mediasi mereka, Taliban sempat menahan diri dari serangan balasan. Namun, tanpa niat tulus dari kedua belah pihak, gencatan senjata hanya akan jadi sementara.
Keduanya sadar perang terbuka akan menghancurkan mereka berdua. Iya, Pakistan dan Taliban terikat oleh sejarah dan geografi yang sama. Namun selama masih ada kecurigaan, saling tuduh dan ambisi politik yang berbeda, perdamaian akan sulit dicapai. Kawasan Asia Selatan tidak membutuhkan perang baru, karena pada akhirnya tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada perdamaian itu sendiri.